Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa SMP Islam Mambalulum Kebumas Gresik tahun pelajaran 2020-2021 dari siswa kelas 8. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan aktivitas dan menjalankan kewajiban-kewajiban kita semua, kewajiban kalian semua, sekaligus salah satunya kewajibannya adalah menuntut dan mencari ilmu. Walaupun kondisi masih COVID, protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh tidak mengurangi rasa kesetiaan kita, tidak menutupi rasa semangat kita untuk selalu belajar dan belajar untuk mencapai tujuan hidup kita, nailus sa'adah fid dunya wal akhirah, mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga apa yang menjadi niat kita, tujuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam untuk bidang studi akidah akhlak untuk kelas 8. Marilah kita buka pelajaran ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, pada pertemuan kali ini ada satu kompetensi dasar yang harus kalian lakukan, yaitu tujuan dari pembelajaran ini masih bab tentang kejujuran dan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menegakkan keadilan, mengutamakan kejujuran, ataupun mengutamakan keadilan dan menegakkan kejujuran. Dibolak-balik Bapak, tapi ini adalah semua masih perilaku terpuji yang harus kita jaga, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, adil dan jujur. Yaitu pada kompetensi dasar ini adalah mencermati kisah teladan para sahabat dan hamba Allah yang dipilih dari sifat adil dan jujur. Nah, kali ini Pak Najib akan memberikan tugas untuk kalian, karena ini harus dilakukan dengan membaca, dilakukan dengan cermat, mencermati, memahami isi dari bacaan tentang kisah teladan yang ada di buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 yang sudah kalian pegang, yang sudah kalian terima dari perpustakaan SMP Islam Mambalulum, yaitu membaca dan mencermati kisah teladan Abu Ubaidillah bin Jarrah, sahabat Nabi yang sangat jujur. Yang kedua, kisah teladan dari keadilan Umar bin Khattab terhadap Yahudi, yaitu Umar bin Khattab salah satu khulafaur rasyidin. Dan yang ketiga adalah kisah teladan kejujuran seorang wanita solehah. Dari 3 kisah teladan yang ada di buku kalian, yang ada di buku paket itu, silahkan dibaca, dicermati, ambil sebuah kesimpulan, sebuah pesan moral yang ada pada kisah tersebut. Ya, silahkan ditulis, kemudian dilaksanakan, dilakukan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama untuk tugas sekolah adalah mengambil sebuah kesimpulan dari kisah teladan tersebut sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran ini adalah silahkan
ditulis di kertas. Kalau mau kirim foto untuk saat ini nilainya lebih banyak. Kemudian kalau mau dikumpulkan di bulan depan, di bulan November, silahkan. Yang penting Pak Najib adalah satu, membaca kisah teladan ini, kemudian mencermati, dan yang ketiga, mengambil isi pokok dari kisah teladan ini dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anakku sekalian, itu ada 3 kisah teladan yang menjadi tugas kalian. Dan kali ini Pak Najib akan menyampaikan, memberikan sebuah tayangan, dan simak video sampai selesai karena di situ akan ada sesuatu yang luar biasa yang terkait dengan siapakah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan saat ini adalah bulan Rabiul Awal, yaitu bulan lahirnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan Maulidur Rasul, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan tayangan ini menjadikan kita lebih semangat, lebih giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta kepada Allah dan juga yang dikasih Allah, kekasih Allah yaitu kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan nantinya mudah-mudahan kita nanti dijadikan umat beliau, diakui umatnya Nabi Muhammad dan bersama beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bila ada kekurangan dan kesalahan dan bila ada ketidakfahaman silahkan hubungi Pak Najib. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat pada pembelajaran dan pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga keimanan kita, keluarga kita juga dijaga dari wabah musibahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segera COVID-19 ini diangkat oleh Allah dan kita bisa belajar dengan tatap muka. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Tuan Puan kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan, ketika itu baginda tengah duduk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar dan yang lainnya. Lalu kemudian baginda bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah?" Para sahabat terdiam. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah, merekalah yang mulia." Baginda berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah dan mereka sentiasa bertasbih, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Tapi bukan itu yang kumaksudkan." Lalu kemudian para sahabat kembali terdiam. Tiba-tiba salah seorang sahabat kembali berkata, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi, merekalah yang mulia itu." Nabi Muhammad tersenyum. Baginda berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Mereka mulia. Tapi ada lagi yang lainnya." Para sahabat terdiam, Tuan Puan.
tertanya, siapa lagi orang yang mulia? Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami sahabatmu ya Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu ya Rasul?" Bayangkan tuan-puan, Baginda memandang wajah sahabatnya satu persatu. Baginda tersenyum melihat para sahabat. Baginda berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia. Tapi ada lagi yang lain yang mulia." Para sahabat terdiam semuanya. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu bayangkan, tiba-tiba Baginda Nabi Muhammad merundukkan wajahnya. Bayangkan tiba-tiba Baginda Nabi Muhammad menangis di hadapan sahabat-sahabatnya. Para sahabat pun tertanya, "Mengapa kau menangis ya Rasulullah?" Lalu bayangkan Baginda mengangkat wajahnya. Terlihat bagaimana air mata berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Baginda berkata, "Wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka hidup tidak dekat dengan aku seperti kalian. Tapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu. Merekalah umatku." Bayangkan saat itu Baginda Nabi Muhammad menitiskan air matanya. Semua sahabat menangis. Tolong katakan tuan-puan, siapa yang dirindukan Baginda Nabi Muhammad? Siapa yang sentiasa didoakan oleh Baginda Nabi Muhammad setiap waktu? Demi Allah, sekarang tolong tanya diri kita masing-masing tuan-puan. Silahkan tuan-puan, rundukkan wajahmu, pejamkan mata dan tanya ke dalam hatimu tuan-puan. Sudahkah kau mencintai Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tolong bayangkan siapa ikonmu selama ini tuan-puan. Siapa ikon anak-anakmu selama ini tuan-puan. Siapa idola saudara-saudaramu, anak-anakmu saat ini. Lihatlah bagaimana anak-anak kita yang sudah melupakan Baginda Nabi Muhammad. Mereka lalai kepada Baginda Nabi Muhammad. Mereka tak ada lagi rasa cinta kepada Baginda Nabi Muhammad. Mereka bangga dengan ikon artis-artis mereka. Mereka bangga dengan para pemain bola sepak yang mereka banggakan. Tolong katakan tuan-puan, sudah berapa lama kita lalai hidup di dunia ini? Sudah berapa lama kita tidak mendidik anak-anak kita untuk mencintai Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tolong tanya diri sendiri tuan-puan. Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad?
Sudahkah ada air mata yang berlinang karena rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad? Sudah berapa lama kita lalai? Sudah berapa lama kita leka hidup di dunia ini? Sudah berapa lama kita melupakan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka mari malam hari ini tuan-tuan, mari malam hari ini kita hadirkan, kita hidupkan rasa cinta ini dalam hati. Semoga kelak di hari kemudian di padang mahsyar kita akan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.